てめえ。Oke guys, welcome back to my channel Rakyat Official dalam pembahasan alur cerita Revenger. Kabar kalian gimana? Pada sehat-sehat kan? Gak perlu banyak cincang lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Kalau misalnya ada yang salah gitu, sorry ya, soalnya Mimin agak kurang enak badan. Kita langsung masuk ke alur ceritanya, berangkat. Setelah melakukan pembantaian kepada Inohachi dan majikannya kini Kurima pun melakukan refreshing bersama Nio. Keduanya menghabiskan waktu dengan cara berjalan-jalan dan sesekali menikmati kuliner khas kota tersebut. Sampai akhirnya ketenangan keduanya harus diganggu tatkala melihat warga yang berkerumun. Sekelompok samurai yang dipimpin Sakata menggeledah toko tersebut dan berhasil menemukan barang terlarang bagi kota tersebut, yaitu sebuah opium di dalam patung kayu. 何をなさいます。御仏の中にアヘンを仕込むとは。もうよい、連れて行け。坂田様。怖い怖い。そら行くよ。佐原の坂田にたたりなしだ。 Tak lama setelah para warga membubarkan diri, Nio muncul dan memberikan kebenaran dari penggeledahan tersebut. Yang ternyata itu semua sudah dirancang oleh para samurai untuk memfitnah pemilik toko. Mereka bermaksud menjadikan penjaga toko contoh untuk orang-orang yang tidak membayar pajak. Soji殿。うるせえ黙れ。いいか、てめえに貸してやるのはそこの布団1枚分だけだ。 Singkat cerita, malam pun memperlihatkan memperlihatkan Yuen mendatangi Isari Jawa. Yang dimana kedatangan Yuen tersebut dikarenakan Isari Jawa ingin menanyakan keberadaan Kurima karena ia telah mencari begitu lama sejak 1 bulan lalu dan tak kunjung menemukan petunjuk. Terakhir dia mendapatkan info kalau Kurima berada di bawah jembatan dan setelah itu tiba-tiba saja menghilang. スルリと消えちまったのはゲセネだろ。 Dirinya mencurigai kalau ada sekelompok orang yang memang sengaja menutupi keberadaan sang samurai tersebut. Tak lama setelah Isari Jawa menanyakan keberadaan Kurima dan mendapatkan jawaban Yuen tidak mengetahuinya, Isari Jawa pun melemparkan sebuah plat emas ke hadapan Yuen. Ia mengatakan kalau dirinya menerima plat tersebut dari orang yang telah dirinya interogasi dan mengenai target yang harus dicabut nyawanya itu Sakata dan bawahannya. そいつがこんなもんよこしやがった。心得ました。つまんねえイカサマしやがって。ピテお手柄でございってか。 冗談も大概にしてほしいよね。 Mendapatkan laporan mengenai misi 12 dendam yang harus dijalankan, Gio pun menawarkan diri buat melaksanakannya. Tak lupa ia juga mengajak Kurima buat ikut membantai kelompok Sakata. Nio melaporkan kalau markas tersebut dijaga oleh 5 orang penjaga. Sesaat sebelum melakukan pembantaian, tiba-tiba saja Gio mengajak Kurima buat taruhan. Siapa yang paling banyak membunuh ialah pemenangnya. Sementara Kurima yang tidak mau ambil pusing pun menyanggupi taruhan tersebut dan aksi pencabutan nyawa pun terjadi. Setelah membantai para penjaga, Kurima pun sampai di hadapan sang mangsa utama yaitu Sakata. Sementara Sakata yang melihat ada seorang penyusup langsung mencabut pedang sambil bergerak maju. Hingga pada saat Sakata akan menebaskan pedangnya kepada Kurima, tiba-tiba saja muncul sebuah bayangan dan akhirnya... Gio yang merasa telah membunuh Sakata pun tentu menganggap kalau taruhan di antara mereka dimenangkan oleh dirinya. Sehingga ia pun berbangga ria, tapi ketika Gio akan menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja Kurima melayangkan pedang ke arah Gio dan hampir membuat nyawa yang dimilikinya melayang. 賭けは賭けだ。とっとと荷物まとめてて。てめえ。
Selama di perjalanan menuju markas, Jio selalu mengumpatkan Neo karena dia telah salah memberikan informasi mengenai jumlah penjaga. Beruntung Kurima tepat waktu menebas orang tersebut dan berhasil mencegah nyawa yang dimiliki Jio melayang. そう思っているのかな。と言いますと、栗間雷蔵。 Setelah melakukan pembantaian, kini mereka semua pun kembali melakukan aktivitas masing-masing. Seperti orang biasa yang tak memiliki keahlian melenyapkan nyawa orang. 格あれかし。 Yuan mendatangi kapel bertujuan menyerahkan plat emas yang didapat kelompoknya. Seperti biasa, kapel memberikan dua patah nasihat. Tak lupa ia juga memuji atas kelompok Yuan yang dapat bergerak luas di Nagasaki tanpa adanya rasa takut. Tapi kali ini Yuan tidak mendapatkan bayaran seperti sebelumnya. Karena ternyata misi yang sempat dijalankan oleh kelompok Yuan belum tuntas sepenuhnya. Kelompok mereka masih harus membunuh salah satu petinggi yang membuat fitnah kepada pemilik toko. Dan salah satu orang yang membuat Ovium masuk ke Nagasaki. ついにはあの欲深き者ども、長崎会所の役人衆に身を連ねるまでに至った。安住屋ってな、坂田が殺された後雲隠れしてて。 Yuan mendiskusikan mengenai misi mereka yang belum sepenuhnya selesai karena mereka harus membunuh otak dari pemitnahan dan penyebab masuknya Ovium ke Nagasaki. Sementara di sisi lain memperlihatkan dua manusia yang berbeda genre sedang merapikan pakaian karena telah melakukan garap-menggarap. Keduanya belum mengetahui kalau hari ini adalah hari kematian mereka. Sampai ketika dengan sebuah lonceng yang membuat sang perempuan akan membuka pintu. Pak tua tersebut mencoba memperingati perempuannya buat tidak membuka pintu. Karena emang dasar keras kepala, dia pun membuka pintu dan hanya mendapati sebuah layangan hingga tiba-tiba... Busur panas sebesar timun suri melesat menghantam Azumi, salah satu otak dari penyelupan Ovium. Sementara perempuan keras kepala yang menyaksikan teman begadangnya mati di depan mata tentu membuatnya histeris dan langsung melarikan diri mencari pertolongan. Namun naasnya ia malah bertemu Yuan sang ketua dan ketika dia mengadukan atas pembunuhan yang baru saja dirinya lihat, tiba-tiba... 何言ってんだ。いい加減は癒しておくれよ。 Tapi seketika harus bersambung. Kita lanjut minggu depan. Jaga gebetan, sayangi diri kalian. Jauhi hal-hal yang menyiksa hati. Mimin pamit. Bye-bye.